Tak minta bayaran, Komarudin paham kondisi ekonomi Brigadir J. Semua gratis. Ini misi kemanusiaan. Pengacara dari Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, tengah menjadi sorotan publik. Kepiawaiannya dalam menangani kasus Brigadir J mendapat pujian dari berbagai pihak. Satu di antara orang yang memuji Kamarudin ialah Hotman Paris, pengacara paling top di tanah air. Hotman Paris mengaku kagum dengan kehebatan Komarudin Simanjuntak dalam menangani kasus Brigadir J. Meski dipuji berhasil, namun siapa sangka rupanya Komarudin tidak dibayar oleh pihak Brigadir J. Saya anggap bahwa di dalam perjalanan profesinya Pak Simanjuntak, dia sudah tahu bagaimana kebusukan dari sistem hukum kita loh. Dan karena itu dia mengambil risiko bahkan untuk tampil secara sukarela untuk membela keluarga Yosua ini. Dan mungkin satu waktu kita mesti bikin upacara untuk memberi penghargaan pada tokoh-tokoh semacam Pak Simanjuntak. Kasih itu sebenarnya artinya adalah korban ya. Kasih itu adalah korban. Nah, banyak orang berkata mereka mengasihi tetapi pelitnya minta ampun. Nah, itu nggak benar saudara. Itu nggak benar gitu. Nah jadi saudara mengenai itu ya, saya teringat apa yang sedang viral hari-hari ini ya. Ada seorang pengacara yang bernama Kamarudin Simanjuntak ya. Kamarudin Simanjuntak, dia adalah pengacara dari Brigadir J ya. Nah, jadi orang ini saudara, boleh saya katakan dia lebih pendeta dari pendeta ya. Gitu. Karena orang ini di dalam setiap tindak tanduknya saudara, dia selalu berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Dia tidak takut saudara. Kita perlu membaca dan merenungkan Ibrani 11 ayat 1. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Amin. Artinya apa? Jika kita beriman, maka dasar kita kuat. Jika kita beriman, bukti kita kuat. Bukti itu adalah yang memenangkan. Ya. Jadi saat ini rakyat Indonesia lebih percaya kepada Kamarudin Simanjuntak ketimbang polisi, ketimbang Polri, ketimbang DPR. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi saya lihat itu komen-komen masyarakat itu kalau ada konfrontasi, argumentasi polisi kan, lalu argumentasi Kamarudin, semua orang mendukung Kamarudin. Lalu ketika Kamarudin berhadapan dengan DPR, semua orang mendukung Kamarudin gitu. Ini orang luar biasa ya gitu. Nah, lalu saya sangat menyayangkan ya para pendeta misalnya seperti saudara kita ya, Joshua Teu gitu. Saya sangat menyayangkan sekali ketika Joshua Teu mengatakan pada waktu itu ya, menasehati Kamarudin supaya jangan terlalu ceplos-ceplos, supaya jangan terlalu berani, ya. Karena ini mainannya para penguasa, dibilang begitu. Loh ini Joshua tadi kok blunder gitu kan? Ini Kamarudin, waduh, ini yang ada pada Kamarudin ini udah roh Elohim ya, roh Allah gitu, bukan roh manusia lagi. Jadi saya sangat menyayangkan sekali Joshua Teu mengatakan seperti itu ya. Masa seorang pendeta mengatakan seperti itu agar Kamarudin menyerah gitu ya, menyerah, jangan terlalu berani gitu. Dan saya melihat ada pendeta-pendeta selebritis lainnya ya yang terkenal di Indonesia juga menyampaikan pesan yang sama agar Kamarudin jangan terlalu berani, jangan terlalu maju gitu. Padahal saat ini Kamarudin ini menjadi harapan baru ya bagi rakyat untuk membombardir ya, membabat habis oligarki ya di negara ini begitu. Nah, jadi saudara, ternyata Kamarudin Simanjuntak ini ya itu tidak digaji saudara, dia tidak dibayar. Wow, gitu. Ya. Jadi semua orang menginterviewkan berapa sih Kamarudin dibayar sama Brigadir J, kan keluarga Brigadir J. Kok bisa begitu seberaninya gitu. Nah.
semua terheran, ternyata dia tidak dibayar. Nah, kalau kita pihak penguasa atau pihak yang berduit itu kan berlomba-lomba orang ininya, pengen membela dia. Apalagi ketika dilihat dia punya bunker ya, bunker yang viral di masyarakat dikatakan bunker 900M gitu. Itu orang yang nggak ada hubungannya tadi begitu lihat uang itu begitu banyak nggak bertuan, mereka ngiler kan, pengen jadi pendamping begitu. Ya. Begitu. Jadi firman Tuhan ini sangat cocok sekali disimbolkan pada Pak Kamarudin tadi ya. Dia adalah sebetulnya Pak Kamarudin ini adalah jawaban doa kita, saudara. Jawaban doa kita. Karena apa? Karena kita yang selalu mendoakan agar Tuhan membangkitkan roh keberanian kepada rakyat. Roh keberanian gitu. Lalu tiba-tiba muncullah seorang yang bernama Kamarudin ya. Yang bukan siapa-siapa ya. Saya selalu mengingatkan, jangan kita berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah kehendak daripada Sungai Bahar. Ini kehendak Tuhan. Ini pula bukan kehendak saya, hanya saya dibuka jadi alatnya saja. Jadi kemuliaan itu berikanlah kepada Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan campur tangan ini tidak mungkin perkara seramai ini. Kan orang selama ini taunya pengacara hebat itu Hotman Paris kan. Kamarudin nggak ada yang kenal kan. Lalu tiba-tiba dia menerobos semua, saudara. Dia menerobos semua gitu. Semua benteng-benteng kekuasaan dia terobos semua gitu. Lalu ketika orang mengatakan ada jenderal bintang 3 itu ketakutan ya ketika akan ini mengapa ini si Sambo dia ketakutan kan, padahal jenderal bintang 3 si Kamarudin ini, Pak Kamarudin dia tidak takut, saudara. Tapi ajaibnya, baik jenderal bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira 3, semua ketakutan. Saya kirim bukti aja mereka takut. Saya WhatsApp dia, jangan ke saya katanya. Tuh kenapa? Abang nggak tahu aja ini di dunia atas ini sekarang kita dipantau. Abang aja nggak takut, kami ketakutan kata perwira itu. Perwira pertama, perwira menengah. Saya sampaikan kepada brigjennya, jangan bang, jangan ke saya. Abang mencelakakan saya. Loh kok orang ini takut kepada bukti? Tapi ini ketakutan lagi. Loh kenapa orang ini ketakutan? Lalu saya menghadap ke bintang-bintang, bintang 1, 2, 3. Mereka ketakutan. Bahkan ada bintang 3 bilang begini, abangnya aja terlalu berani, kami aja semua takut kok katanya. Nah kira-kira kalau 3 takut, kira-kira bintang berapakah yang dihadapinya? Mengapa dia tidak takut? Karena dia sudah tahu harganya, sudah. Dia sudah tahu harganya gitu. Jadi dia mengatakan keluarga saya saja, istri saya dan anak saya itu sudah pernah dibakar, dia bilang begitu. Dibakar, saudara. Itulah harga dari memberitakan kebenaran, harga dari menegakkan kebenaran. Anak dan istrinya dibakar gitu. Saya hadapi dengan teman-teman. Maka saya bilang, siapapun kau, saya bunuh kau. Maka saya bilang begitu waktu awal membuat laporan perkara ini. Kita tidak peduli. Dan kita sudah bosan di teror. Masih ingat kan dulu istri saya dibakar di mobil kan waktu saya bela Putri Soekarno tahun 2016, siapa ingat? Abang kan ingat kan? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu, saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat itu, membela para tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah, baru keluar komplek, dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya udah gak ada takut. Pokoknya bandit yang harus takut sama kita. Jangan pernah takut sama bandit. Kalau udah begitu, saudara, apalagi yang mau ditakutkan kan begitu. Jadi dia udah nggak takut mati, saudara. Dia udah nggak memikirkan dunia lagi, saudara. Dia udah memikirkan, artinya dia udah mewakafkan jiwa raganya ya untuk menegakkan kebenaran begitu. Jadi melihat keberanian yang luar biasa dari Kamarudin, tiba-tiba itu transfer, saudara. Keberaniannya dia itu transfer kepada seluruh rakyat. Transfer. Saya melihat itu langsung gitu. Saya melihat ketika postingan-postingan kepolisian itu mempost di Facebook gitu kan. Itu yang tadinya orang takut bersuara ya, takut bersuara kan, karena kita udah berada di di masa tirani gitu kan. Semua orang takut bersuara kan. Tiba-tiba melihat keberanian
dari Kamarudin itu seluruh rakyat tiba-tiba jadi berani, saudara. Mereka nggak takut lagi gitu. Jadi itulah doa kita, saudara, agar roh keberanian itu dibangkitkan kepada rakyat gitu. Saya 7 kali lolos pembunuhan dan saya sampai sekarang masih berbicara di forum ini. Karena saya lolos 7 kali dari pembunuhan, maka setelah itu pagi, siang, sore, malam saya diajak orang makan, ditawari jabatan, ditawari uang dari puluhan sampai ratusan miliar. Saya tidak pernah terima sampai detik ini karena saya bilang luruskan dulu hukumnya. Karena mereka tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka beragama, akhirnya satu persatu dirontokkan oleh Tuhan sampai ketua DPR. Dan efeknya itu luar biasa, saudara. Efek dari keberanian yang ditularkan Kamarudin kepada rakyat tadi, efeknya luar biasa. Apa efeknya? Efeknya pertama, itu Kompolnas, itu sebentar lagi, saudara, diisukan, ya, akan dibubarkan, gitu. Diisukan, ya. Ada agenda itu untuk mengevaluasi, dan karena kinerjanya nggak sesuai dengan yang diharapkan, ada kemungkinan akan dibubarkan. Lalu isu yang kedua, ada kemungkinan Polri akan masuk dievaluasi kembali. Jadi artinya ada perbaikan di markas-markas oligarki, markas-markas kekuasaan itu terobrak-abrik, ya, sehingga mereka kembali kepada track yang benar begitu. Jadi luar biasa, itulah efeknya jikalau keberanian rakyat bangkit, saudara. Ya. Jadi terus kita doakan, ya, agar keberanian dicurahkan Tuhan kepada rakyat gitu. Dan kita lihat saat ini penguasa kembali, ya, memainkan permainan lama mereka, ya. Mereka ingin memaksakan kembali ini jus gitu, ya. Padahal sebenarnya kita punya undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar pasal 28, ya, lalu Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, dan ada begitu banyak sekali. Cuman karena selama ini kita ketakutan, jadi kita nggak berani ketika aparat mereka datang bawa senjata kan untuk memaksakan jus gitu. Tetapi melihat keberanian dari Kamarudin, itu harusnya seluruh rakyat harus udah nggak takut lagi, ya, selama mereka berada di jalan yang benar gitu, di jalan yang benar gitu. Jadi ketika mereka menolak itu benar gitu, karena mereka punya hak untuk menolak itu, ya. Misalnya Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bahwa layanan kesehatan adalah pilihan individu, ya. Lalu Undang-Undang Dasar pasal 28 bahwa semua orang dijamin kemerdekaannya untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya gitu. Dan ada banyak sekali, saudara, gitu. Jadi kuncinya adalah keberanian dari rakyat tadi gitu. Jadi kita doakan terus, ya, agar keberanian itu dicurahkan kepada rakyat, dan juga kita doakan para pahlawan-pahlawan, ya, pemberani ini dilindungi oleh Tuhan, ya, dilindungi oleh Tuhan gitu. Karena kita membutuhkan mereka untuk, ya, untuk mengembalikan bangsa ini kembali ke jalan yang benar gitu. Karena bangsa ini sudah terlalu rusak sekali, saudara. Sudah terlalu rusak. Jadi kita membutuhkan orang-orang seperti Pak Kamarudin untuk mengembalikan bangsa ini ke jalan yang benar. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Puji Tuhan. Haleluya.